Untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita akan membahasnya bersama dengan Alfred Nainggolan, Kepala Riset Praus Capital. Selamat pagi, Bang Alfred. Selamat pagi, Mas. Bang Alfred, ini kalau kita lihat pada pekan lalu, indeks ditutup melemah atau di zona merah saat tadi pagi dibuka di zona hijau, ini menguat sekitar 0,51%, tetapi tidak lama ini melemah kembali, berada di zona merah. Ini apakah cukup menggambarkan pergerakan indeks pada hari ini? Ya, kalau kita lihat memang pasar masih belum cukup optimis ya terhadap tadi isu yang di akhir pekan kemarin. Padahal memang hari ini kita perkirakan bahwa indeks bisa rebound karena tadi sejumlah pemberitaan terkait dengan isu utama ya, seperti misalnya Presiden Trump yang juga kondisinya juga semakin membaik. Yang kedua juga kemarin persetujuan stimulus ini kita perkirakan akan menjadi katalis kuat untuk indeks kita di pekan ini. Dan makanya tadi kita cukup yakin tadi dengan pembukaan indeks kita sempat menguat 20-an poin, tapi ternyata sampai di saat ini, detik ini kembali lagi menyentuh teritori negatif. Tapi overall kita masih melihat bahwa data-data cukup kuat dan kondisi informasi sampai di awal pekan ini juga masih tendensinya bisa menjadi sebuah katalis positif bagi IHSG kita, khususnya tadi untuk bisa mengalami recovery atau rebound setelah kemarin di akhir pekan mengalami koreksi. Jadi so far meskipun hari ini bergerak mix, tapi kita masih meyakini masih bisa akan ditutup di zona positif. Apa faktor yang mempengaruhi pergerakan indeks pada hari ini, Bang Alfred, baik yang sentimen negatif maupun positif? Yang pertama tadi bahwa terkait dengan kondisi Presiden Trump sendiri yang bisa dibilang sekarang sudah mulai pulih. Yang kedua tadi di akhir pekan kemarin terkait dengan persetujuan stimulus 2 triliun US dollar di Amerika, dan kalau kita lihat bahwa di pekan ini memang untuk data-data besar relatif cukup minim ya, hanya neraca perdagangan Amerika yang mungkin besok rilis, dan kalau kita lihat juga dari sisi hasil konsensus juga tidak banyak mengalami tidak akan ada mengalami kejutan, sehingga kita bisa katakan bahwa pekan ini relatif dari sisi data minim sentimen. Dan lebih kalau kita bicara dari sisi IHSG, kebanyakan memang sentimennya akan berasal dari sentimen luar, khususnya pergerakan bursa global. Sementara kalau sentimen dari dalam bisa dibilang minim sentimen setelah pekan kemarin kita BPS merilis data inflasi. Jadi kalau kita lihat dalam kondisi itu, makanya kita cukup optimis bahwa IHSG kita prediksi bisa recovery, dan kita memang melihat bahwa meskipun recovery penguatannya masih cukup terbatas, karena tadi kita juga melihat bahwa data-data yang kita harapkan bisa menjadi katalis positif bisa dibilang tidak ada di pekan ini, karena data-data seperti misalnya data perbankan kita masih menunjukkan indikasi belum adanya recovery. Dari sisi inflasi juga kemarin belum ada recovery, 3 bulan berturut-turut deflasi, itu menunjukkan bahwa ada kekhawatiran dari sisi daya beli masyarakat kita. Dan yang terakhir adalah menjelang pengumuman kuartal ketiga untuk angka pertumbuhan ekonomi kita yang memang konsensus juga sudah melihat sepertinya tidak akan memberikan angka positif growth untuk kuartal ketiga 2020. Oke, tadi bicara juga mengenai pengaruh yang cukup besar dari politik di Amerika. Kita tahu bahwa Donald Trump saat ini sudah terpapar COVID, dan ini mempengaruhi juga hubungan dagang antara Amerika dan juga Tiongkok. Artinya faktor eksternal juga sangat mempengaruhi. Lalu negara-negara lain juga di sini akan memberlakukan lockdown. Begitu, ini seberapa pengaruhnya terhadap Indonesia? Kalau pengaruh ke IHSG-nya, karena tadi dari dalam sendiri kita minim sentimen, sehingga memang mau tidak mau pasar akan mencari, akan didrive oleh tadi informasi-informasi yang bersifat global atau eksternal. Dan kalau kita lihat kemungkinan sensitivitasnya mungkin nggak akan cukup besar. Tapi karena tadi bahwa memang dari dalam sendiri memang minim sentimen positif, makanya tadi bahwa volatilitasnya akan banyak terpengaruh oleh informasi global. Terkhusus nanti pasar tinggal melihat merangkumnya dari pergerakan bursa saham global juga. Pergerakan bursa saham global, bagaimana pergerakan rupiah kita. Jadi dua itu akan menjadi indikator utama ketika memang pasar kita sedang minim sentimen.
Kalau terkait dengan aktivitas-aktivitas lockdown dan sebagainya di beberapa negara, impact-nya mungkin nggak cukup signifikan. Artinya concern pasar akan terarah kepada tadi bagaimana reaksi pasar saham secara global yang akan ditunjukkan dari pergerakan indeksnya. Jadi concern-nya akan ke sana untuk mengcover seluruh informasi dari eksternal. Oke, Bang Alfred, ini kalau kita bicara lagi mengenai COVID-19 begitu, sempat diberlakukan PSBB kembali ketika PSBB kelanjutan dari Gubernur Anies Baswedan, dan respon pasar cukup cepat pada saat itu, sempat berada di zona merah pada saat itu. Apakah sebetulnya pasar secara psikis ini masih optimis dengan pasar di Indonesia, atau seperti apa jika nantinya perkembangan COVID-19 juga belum berkurang di Indonesia? Kalau optimis, kalau kita lihat kondisi indeks kita yang belum bisa bergerak di atas 5.000, sebenarnya menunjukkan bahwa memang ekspektasi pasar masih belum pulih ya. Artinya bahwa kemarin kan kita lihat bahwa ekonomi kita di kuartal ketiga digadang-gadang bisa recovery dengan cepat. Tapi dengan adanya kondisi pemberlakuan PSBB yang ketat yang kedua, ini membuat tadi bahwa ekspektasi itu hilang, sehingga sekarang ekspektasinya pasar melihat bahwa berharap nanti negatif pertumbuhan yang diekspektasikan di kuartal ketiga ini angkanya kecil. Jadi sekarang ekspektasinya sedang mengarah ke sana. Makanya kalau kita lihat bahwa kenapa indeks masih berada di 4.900 ini, karena memang tidak ada tenaga yang kuat yang dilihat oleh investor untuk bisa kembali mengangkat indeks kita di 5.000. Poinnya tinggal berharap nanti bahwa angka kalau kontraksi terjadi di kuartal ketiga, angkanya tidak besar ya, dan berharap nanti ketika angka itu dirilis, pasar kembali bisa dibangun optimismenya untuk bisa meraih target positif untuk kuartal keempat pertumbuhan ekonomi kita, dan ini bolanya ada di pemerintah, bagaimana mereka bisa kembali membangun itu kepada investor. Oke, di situasi yang predictable seperti ini, apa rekomendasi saham dari Anda yang harus diwaspadai dan dicermati oleh para investor? Ya, yang pertama tadi, kini sudah tersisa kurang lebih 3 bulan lagi ya, Oktober, November, Desember. Yang kalau kita lihat bahwa isu-isu besar sepertinya juga sudah mulai berkurang. Kemarin sudah disetujui untuk stimulus, artinya ini akan sangat mendongkrak bursa secara keseluruhan atau pasar keuangan secara keseluruhan, pasar keuangan global. Kita juga melihat bahwa di akhir tahun kita akan masuk yang namanya window dressing. Jadi ini juga menjadi momentum sebenarnya bagi pasar, dan kalau kita lihat timingnya, kita melihat bahwa Oktober di pekan pertama, pekan kedua bisa menjadi timing yang bagus untuk mengantisipasi tadi momen musiman window dressing yang dimana hampir setiap tahun selalu terjadi di pasar saham kita. Apalagi kalau kita lihat bahwa downside risk-nya bisa dibilang kalau dari sisi COVID ya kita bisa melihat, bisa dibilang sudah tidak ada yang akan mengejutkan lagi. Tinggal nanti bicara masalah kondisi politik nanti di Amerika terkait dengan Pilpres, dan sejauh ini juga kita lihat masih dikategorikan aman atau tidak mengejutkan, karena hampir semua relatif berjalan dengan baik. Tinggal bicara masalah peluang dari masing-masing calon yang akan menjadi dinamika dari pergerakan bursa global. Oke, baik. Terima kasih Bang Alfred atas paparannya bersama kami.